Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Pagi 17 Agustus 2026, sekitar 10 kendaraan militer Israel memasuki sebuah desa kecil di Suriah Selatan. 4 pemuda dibawa pergi. Beberapa jam kemudian, 2 diantaranya dibebaskan, sementara 2 lainnya masih ditahan tanpa tuduhan terbuka yang diumumkan. Mengapa Israel mengerahkan konvoi sebesar itu hanya untuk sebuah operasi di desa kecil? Dan apa sebenarnya yang sedang dicari pasukan Israel di wilayah Gara'a? Jawabannya ternyata membawa kita pada perubahan yang jauh lebih besar di Suriah Selatan, tempat operasi militer Israel kini semakin sering berlangsung langsung di darat. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pagi 17 Agustus 2026, suasana di Abidin, sebuah desa kecil di pedesaan Dara Barat, Suriah Selatan, berubah dalam hitungan menit. Sekitar 10 kendaraan militer Israel bergerak masuk ke desa. Tidak ada pertempuran besar, tidak ada ledakan yang mengguncang kawasan, tetapi justru karena semuanya berlangsung relatif tenang, apa yang terjadi sesudahnya terasa lebih mencolok. Pasukan Israel mulai melakukan operasi di dalam desa. Beberapa titik diperiksa, warga mengamati dari kejauhan, lalu 4 pemuda dibawa pergi. 3 dari mereka dilaporkan masih bersaudara. Sampai di sini, satu pertanyaan langsung muncul. Apa sebenarnya yang membuat keempat pemuda itu menjadi sasaran operasi? Masalahnya, tidak ada jawaban terbuka yang diberikan kepada publik. Pada 17 Agustus 2026 itu, tidak diumumkan tuduhan apa yang dikenakan kepada mereka. Tidak ada pernyataan bahwa mereka membawa senjata. Tidak ada pengumuman bahwa mereka merupakan anggota kelompok bersenjata. Tidak pula penjelasan bahwa mereka terlibat dalam serangan terhadap pasukan Israel. Beberapa jam kemudian, situasinya justru berubah lagi. 2 dari 4 pemuda tersebut dibebaskan pada hari yang sama, sementara 2 lainnya tetap berada dalam penahanan, berdasarkan laporan terbaru yang muncul setelah operasi itu. Artinya, konvoi sekitar 10 kendaraan militer datang ke sebuah desa kecil, membawa 4 orang, lalu melepaskan separuh dari mereka hanya dalam hitungan jam. Di titik inilah kejadian di Abidin mulai terasa tidak biasa. Apakah keempat pemuda itu memang menjadi target sejak awal, atau mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan dalam operasi keamanan yang lebih luas? Sampai sekarang, jawaban terbuka mengenai hal tersebut belum diumumkan. Untuk memahami mengapa Abidin kembali didatangi pasukan Israel, perhatian harus diarahkan pada kejadian sebelumnya. Pada Juni 2026, kawasan Wadi Al-Rokat di sebelah barat Abidin terkena tembakan artileri Israel. Wilayah di sekitar desa itu berarti sudah lebih dahulu menjadi bagian dari aktivitas militer Israel. Kemudian pada akhir Juni 2026, pasukan Israel kembali memasuki Abidin. Kali ini ketegangan meningkat. Sejumlah warga mencoba menghalangi kendaraan militer dengan menutup jalan menggunakan batu. Beberapa pemuda melempari kendaraan Israel. Pasukan kemudian melepaskan tembakan peringatan. Tidak lama setelah itu, suara tembakan artileri terdengar di sekitar kawasan dan sejumlah warga meninggalkan desa. Namun ada satu hal yang penting. Sampai 17 Agustus 2026, tidak ada bukti yang diumumkan kepada publik bahwa 4 pemuda yang ditahan pagi itu terlibat dalam konfrontasi akhir Juni 2026. Karena itu, tidak tepat menghubungkan mereka dengan kejadian tersebut tanpa bukti. Justru ketidakjelasan itulah yang membuat operasi ini semakin menarik untuk ditelusuri. Yang membuatnya lebih menarik, operasi 17 Agustus tidak berdiri sebagai kejadian terpisah. Abidin sudah beberapa kali berada di jalur pergerakan militer Israel. Karena itu, kedatangan konvoi pagi tersebut bukan sekedar penangkapan 4 pemuda, melainkan potongan dari perubahan yang sedang berlangsung di kawasan perbatasan Suriah Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Anda, mengapa 2 orang dilepaskan hanya beberapa jam setelah dibawa, sementara 2 lainnya tetap ditahan tanpa tuduhan terbuka yang diumumkan? Jawabannya bisa mulai terlihat ketika kita melihat satu fakta berikutnya. Abidin ternyata bukan satu-satunya desa yang didatangi pasukan Israel. Dalam waktu singkat, pola operasi serupa muncul berulang kali di berbagai titik Suriah Selatan. Kejadian di Abidin pada 17 Agustus 2026 bukan satu-satunya operasi darat Israel di Suriah Selatan. Beberapa bulan sebelumnya,
Pola serupa sudah terlihat di berbagai titik Daraa dan Quneitra. Dalam periode 6 hingga 11 Juni 2026, Syrian Observatory for Human Rights mencatat sedikitnya 15 pergerakan dan operasi Israel di kawasan tersebut. Bentuk operasinya beragam. Pasukan Israel memasuki desa, mendirikan pos pemeriksaan sementara, menghentikan kendaraan, memeriksa identitas warga, menggeledah rumah, menerbangkan drone pengintai, dan membawa sejumlah penduduk untuk diperiksa. Sebagian orang yang sempat ditahan kemudian dilepaskan. Pola inilah yang membuat pelepasan dua pemuda Abidin pada 17 Agustus 2026 tidak berdiri sendiri. Dalam operasi sebelumnya, penahanan tidak selalu berakhir dengan penahanan jangka panjang. Ada warga yang diperiksa, dimintai keterangan, lalu dibebaskan. Pasukan Israel juga beberapa kali mencari senjata dan mengumpulkan informasi di desa-desa dekat kawasan perbatasan. Artinya, aktivitas Israel di Suriah Selatan tidak lagi hanya berupa serangan udara dari kejauhan. Tentara kini bergerak langsung di darat, mendatangi permukiman, dan berinteraksi langsung dengan penduduk setempat. Perubahan besar ini mulai terlihat setelah pemerintahan Bashar al-Assad runtuh pada Desember 2024. Setelah perubahan kekuasaan tersebut, Israel bergerak memasuki zona penyangga yang sebelumnya memisahkan pasukan Israel dan Suriah berdasarkan perjanjian tahun 1974. Israel juga menguasai posisi strategis di sekitar Gunung Hermon dan memperluas aktivitas militernya di wilayah selatan Suriah. Israel menyatakan langkah itu diperlukan untuk mencegah kelompok bersenjata membangun kekuatan di dekat perbatasannya. Bagi Israel, kawasan tersebut merupakan lapisan keamanan yang tidak boleh dibiarkan berubah menjadi titik ancaman baru. Namun dari sudut pandang pemerintah baru Suriah, persoalannya jauh berbeda. Pasukan negara lain kini masuk ke wilayah yang dianggap sebagai bagian dari kedaulatan Suriah. Desa-desa yang sebelumnya hanya berada dekat garis perbatasan, kini menjadi tempat kendaraan militer Israel dapat muncul, berhenti, melakukan pemeriksaan, lalu pergi kembali. Situasi itu membuat ketegangan tidak selalu muncul dalam bentuk pertempuran besar. Kadang semuanya berlangsung melalui pemeriksaan kendaraan, penggeledahan rumah, penahanan singkat, atau pendirian pos pemeriksaan sementara. Justru operasi kecil seperti inilah yang menunjukkan perubahan paling nyata. Warga tidak lagi hanya melihat pesawat di langit atau mendengar ledakan dari kejauhan. Mereka dapat berhadapan langsung dengan tentara asing di jalan desa mereka sendiri. Daraa dan Quneitra akhirnya menjadi kawasan yang memperlihatkan perubahan tersebut dengan sangat jelas. Dalam hitungan hari pada Juni 2026, pergerakan pasukan muncul berulang kali, bukan dalam satu operasi tunggal. Setiap kedatangan dapat memiliki tujuan berbeda, tetapi cara kerjanya memperlihatkan pola yang sama, yakni masuk langsung ke wilayah desa, memeriksa keadaan di lapangan, lalu meninggalkan lokasi setelah operasi selesai. Bagi warga setempat, keadaan seperti ini menciptakan ketidakpastian baru. Mereka tidak selalu mengetahui kapan kendaraan militer akan datang, siapa yang akan diperiksa, atau berapa lama sebuah operasi akan berlangsung. Karena itu, setiap pergerakan baru cepat menarik perhatian warga dan pengamat regional. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika operasi darat ini terus dilakukan, apakah tujuannya hanya mencari senjata dan informasi, atau Israel sedang membangun pola pengawasan jangka panjang di Suriah Selatan? Dan ada satu perkembangan yang membuat situasinya semakin aneh. Ketika tentara Israel memperluas aktivitasnya di Suriah, sekelompok warga Israel justru mencoba masuk lebih jauh untuk tujuan yang bahkan tidak didukung oleh militernya sendiri. Situasi di Suriah Selatan ternyata tidak hanya rumit karena pergerakan militer. Ada perkembangan lain yang membuat kawasan ini semakin tidak biasa. Setelah aktivitas Israel meluas sejak Desember 2024, muncul kelompok kecil dari Israel yang memiliki tujuan jauh berbeda. Kelompok itu dikenal sebagai Pioneers of Bashan. Mereka berulang kali mencoba masuk secara ilegal ke wilayah Suriah dengan gagasan mendirikan permukiman Yahudi di kawasan yang mereka kaitkan dengan wilayah Bashan kuno. Target mereka tidak terbatas pada satu titik. Wilayah yang mereka incar mencakup bagian Suriah Selatan seperti Quneitra, Daraa, dan Suwaida. Namun disinilah muncul ironi besar. Ketika para aktivis tersebut mencoba menembus Suriah, militer Israel justru tidak memberi mereka jalan. Tentara beberapa kali mencegat, menangkap, lalu membawa mereka kembali ke wilayah Israel.
Artinya, meskipun pasukan Israel sendiri beroperasi di Suriah Selatan, kelompok sipil yang ingin bergerak lebih jauh justru dihentikan oleh tentara Israel. Kejadian ini memperlihatkan bahwa tidak semua pihak di Israel memiliki tujuan yang sama mengenai masa depan wilayah tersebut. Militer Israel menekankan alasan keamanan, kelompok sipil itu membawa agenda permukiman, sementara pemerintah Suriah memandang keberadaan pasukan Israel sebagai persoalan kedaulatan yang harus diselesaikan. Di tengah tiga kepentingan berbeda itulah, pada 2026, muncul jalur pembicaraan keamanan antara pemerintah baru Suriah dan Israel. Damaskus menginginkan pasukan Israel meninggalkan wilayah yang dimasuki setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Israel sebaliknya ingin mendapat jaminan bahwa kawasan selatan Suriah tidak berubah menjadi tempat kelompok bersenjata membangun kekuatan dekat perbatasannya. Perundingan tersebut membuat setiap operasi di lapangan menjadi lebih penting untuk diperhatikan, dan semua itu berlangsung tepat di depan penduduk setempat. Jika pembicaraan keamanan benar-benar ditujukan untuk mengurangi ketegangan, maka pergerakan pasukan di desa-desa akan menjadi salah satu ukuran paling mudah dilihat. Apakah patroli mulai berkurang? Apakah penahanan warga menurun? Atau justru aktivitas darat terus berlangsung meskipun jalur diplomasi dibuka? Disinilah Abidin kembali menjadi contoh yang sangat sederhana tetapi kuat. Bukan karena desa itu memiliki nilai militer terbesar, bukan pula karena terjadi pertempuran besar di sana. Justru operasi kecil memperlihatkan bagaimana perubahan geopolitik dapat terasa langsung bagi warga biasa. Sebuah konvoi masuk, beberapa orang dibawa, sebagian kemudian dilepaskan, dua lainnya tetap berada dalam penahanan berdasarkan laporan terakhir. Tidak ada tuduhan terbuka yang diumumkan terhadap mereka. Karena itu, identitas dan alasan penahanan dua pemuda tersebut tetap menjadi bagian paling kabur dari operasi 17 Agustus 2026. Tetapi setelah melihat gambaran yang lebih luas, pertanyaannya tidak lagi berhenti pada siapa yang ditahan. Yang jauh lebih penting adalah arah Suriah Selatan berikutnya. Apakah kesepakatan keamanan akan membuat pasukan Israel perlahan meninggalkan wilayah yang mereka masuki setelah Desember 2024, atau operasi darat seperti di Abidin justru akan menjadi bagian dari pola baru yang bertahan lebih lama? Menurut Anda, jika perundingan tetap berjalan, tetapi pasukan masih terus masuk ke desa-desa, apakah itu tanda menuju stabilitas atau justru bentuk baru dari ketegangan yang belum selesai? Dan jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah Abidin hanya menjadi satu operasi kecil yang segera dilupakan, atau justru menjadi gambaran awal tentang bagaimana masa depan Suriah Selatan sedang dibentuk. Operasi di Abidin pada 17 Agustus 2026 terlihat kecil jika dibandingkan dengan perang besar di Timur Tengah. Namun dari desa inilah terlihat perubahan penting di Suriah Selatan. Pasukan Israel kini tidak hanya mengawasi dari kejauhan tetapi bergerak langsung di darat. Sementara alasan penahanan dua pemuda masih belum diumumkan, pertanyaan yang lebih besar tetap terbuka. Sampai kapan pola operasi seperti ini akan berlangsung? Dan kemana arah hubungan Israel dengan Suriah setelah semua perubahan ini? Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.